Ya, pemirsa, kebijakan agresif Bank Indonesia yang menaikkan BI rate sebesar 100 basis point dalam sebulan terakhir hingga menyentuh level 5,75% kian memperketat likuiditas perbankan konvensional yang dampaknya mulai mengancam ketersediaan modal kerja bagi para pelaku UMKM dan juga jaringan distributor lokal di akar rumput. Di tengah situasi yang kian mencekik ini, kehadiran lembaga pembiayaan alternatif seperti Koperasi Simpan Pinjam Modern menjadi kartu penyelamat strategis demi menjaga roda ekonomi kerakyatan agar tidak mandek. Lantas bagaimana para pengusaha kecil ini mampu menjaga nafas usahanya tanpa terbebani beban bunga tinggi? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami secara virtual bersama CEO PT KSP Agri Capital, Mas Rian Hidayat. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik. Ya, Mas Rian, lompatan BI rate sebesar 100 basis point dalam sebulan terakhir ini mengerek naik biaya dana di seluruh sektor keuangan. Bagaimana perusahaan fintech berbasis platform pinjaman seperti Agri Capital ini menyiasati potensi pembengkakan biaya modal atau cost of fund ini agar pinjaman yang disalurkan ke pelaku UMKM tetap terjangkau dan tidak mencekik usaha mereka? Oke, halo, selamat pagi sebelumnya. Saya perkenalkan Rian Hidayat dari CEO dari Agri Capital. Sebenarnya kalau untuk kenaikan BI rate hampir 100 BPS, sebenarnya harusnya kita lebih karena dari sudut pandang Agri Capital sendiri, sebenarnya kita kan merupakan platform ya. Platform yang membantu para pelaku UMKM atau pelaku bisnis untuk mendapatkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan konvensional. Nah, kalau dari sudut pandang kami sebenarnya kita harus lebih banyak memberikan edukasi kepada pelaku UMKM atau pelaku bisnis, terutama khususnya pemilihan produk. Kadang beberapa pelaku usaha itu berdampak dengan kenaikan BI rate itu pasti sangat berdampak. Maka dari itu pemilihan produk itu harus benar-benar dipilih dengan secara seksama. Contoh, untuk pelaku usaha itu mereka itu lebih cenderung cocok di produk bridging loan atau yang mereka hanya membayar bunganya saja. Tetapi kenyataannya mereka itu mendapatkan pinjaman atau modal usaha dari beberapa institusi keuangan bentuknya installment, yang otomatis jika BI rate-nya naik, bunganya akan naik. Harusnya mereka diberi nafas jeda dengan produk yang hanya membayar bunganya aja. Tidak perlu harus membayar namanya pokok dan bunga. Itu yang pasti akan memberatkan mereka. Gitu sih, Mbak. Oke, berarti harus lebih banyak lagi edukasi ya bagi para pelaku UMKM ketika memang terjadi adanya kenaikan BI rate ini. Nah, ketika perbankan konvensional ini kan memperketat likuiditas dan juga semakin selektif ya menyalurkan kredit akibat eros suku bunga tinggi. Nah, seberapa besar tren kenaikan pelaku usaha kecil menengah yang shifting atau beralih mencari alternatif modal kerja ke platform pinjaman seperti Agri Capital ini? Oke. Harusnya sekarang itu memang kalau demand-nya, kalau dari kondisi sekarang memang semakin banyak pelaku usaha yang memang shifting ke platform pinjaman seperti kita. Karena apa? Karena di kita itu lebih banyak memberikan edukasi mereka terkait dokumen kredit. Karena fokusnya mereka, banyak pelaku usaha itu secara dokumen kreditnya mereka kurang baik. Jadi memang kalau ke kami itu kita membantu mereka mengedukasi dokumen kredit yang agar bisa di-accept teman-teman perbankan konvensional untuk bisa dapat produk yang memang sesuai. Begitu sih, Mbak. Oke, berarti memang disesuaikan juga dengan kemampuan pelaku UMKM tersebut ya. Dan banyak pelaku usaha rakyat yang catatan kredit masa lalunya ini kurang sempurna atau tidak memiliki agunan formal sehingga ditolak oleh bank. Nah, bagaimana platform pinjaman seperti Agri Capital ini menggunakan pendekatan penanganan risiko yang lebih inklusif untuk tetap bisa membantu kelompok ini supaya bisa bertahan, Mas Rian? Oke. Nah, kalau kita itu pendekatan selain kita mengedukasi terkait dokumen kredit, kita itu memang Agri Capital kan bukan platform ya, Mbak ya. Jadi ngebantu para pelaku usaha untuk dapat pinjaman. Nah, di kita itu memang kita selain memberikan edukasi tentang dokumen kredit yang comply agar bisa di-approve dengan perbankan yang lainnya, kita berjoint venture dengan sistem yang kita jalankan dengan para lender kita. Kita punya sistem namanya Trust Engine, Mbak. Trust Engine itu memang sistem baru yang memang bisa jadi insight buat para perbankan konvensional untuk menilai
history kredit bukan hanya dari history kredit, tapi lebih ke potensi bisnisnya mereka. Contoh, bisnis UMKM itu rata-rata memang melakukan bisnisnya tidak bertransaksi kebanyakan di rekening tabungan. Mereka itu bentuknya kebanyakan cash basis. Nah, itu memang bertolak belakang dengan peraturan pemerintah atau himbara yang memang mewajibkan dokumen kredit comply. Nah, kita mencoba memberikan POV lain bahwa memang ada nih potensi bisnis di pelaku usaha UMKM bahwa bisa nih kita kembangkan, bisa kita support untuk lebih jauh ke depannya. Gitu. Oke. Mas Rian, suku bunga tinggi dan ketatnya likuiditas biasanya berjalan beriringan ya dengan meningkatnya resiko kredit macet di sektor real. Langkah mitigasi atau penyaringan seperti apa yang ditetapkan koperasi saat ini agar kualitas pembiayaan tetap sehat dan juga aman, Mas Rian? Oke, sejalan dengan statement saya barusan, Mbak. Jadi kita itu punya namanya sistem trust engine. Trust engine itu yang menjadi POV lain dari teman-teman lembaga konvensional perbankan bahwa bukan hanya dari histori kredit saja yang kita harus nilai, tapi potensi bisnisnya dari model yang saya bilang tadi cash basis harus kita lebih paham lah bahwa ini potensi yang bisa harus kita kembangkan. Selain itu juga di trust engine yang kita kembangkan, sistem kita kembangkan, kita itu bisa menilai secara keuangan lebih kompleks. Background checkingnya kita bisa cek juga. Bahkan sampai ke potensi bisnis ke depannya kita harus bisa kembangkan di situ. Jadi sebenarnya di sistem kita itu jadi POV lain, Mbak. Bukan hanya dari histori saja yang kita bisa nilai gitu. Iya. Namun di tingkat akar rumput sendiri, bagaimana Agri Capital melihat kondisi real daya tahan omset pelaku usaha saat ini? Mas Rian, apakah kendala utama mereka ini murni kekurangan modal atau memang pasar yang memang sedang lesu? Sebenarnya pasar kita tahu ya, Mbak ya, kalau UMKM menyumbang PDB hampir 60% dari PDB nasional. Harusnya ini potensi yang memang harus kita garap, kita bantu banget mereka. Kalau dibilang lesu, sebenarnya mereka tidak lesu. Mereka itu pengen terus bertumbuh, expand. Cuman memang akses pendanaan ke lembaga keuangan yang mereka seringkali terkendala di situ. Dari dokumen kreditnya nggak comply, dari histori kredit checking-nya mereka yang kurang baik. Nah, itu yang harus memang jadi concern utama kita untuk support mereka. Sebenarnya demand-nya selalu banyak, mereka ingin selalu tumbuh. Cuman dari dokumen kredit mereka sendiri yang memang belum mumpuni ke arah situ. Makanya kita terus edukasi ke arah situ. Baik, nah agar perputaran ekonomi rakyat tidak mandek nih Mas Rian, pendanaan harus tetap tepat sasaran. Bagaimana Agri Capital ini memetakan sektor-sektor usaha mikro yang paling rentan gulung tikar akibat kenaikan suku bunga ini untuk diberikan prioritas bantuan modal? Nah, utamanya kita memang kalau memetakannya adalah memberi nafas mereka, Mbak. Jadi saya bilang tadi ke produk awal, mereka harus diedukasi sesuai penggunaan dananya. Untuk mereka nafasnya panjang, mereka itu harus hanya mungkin kasih produk yang namanya balloon payment atau bridging loan, yang mereka itu hanya bayar bunganya saja, tidak harus terbebani dengan harus bayar cicilan setiap bulannya. Kalau kita terapkan bayar cicilan dan bunganya terus, mereka otomatis akan terbebani. Mereka itu tidak ada nafas untuk bisa bisnisnya menjadi tumbuh. Jadi saran saya memang pemetaannya adalah mereka dikasih kesempatan untuk bisa memilih produknya yakni membayar bunga saja atau balloon payment bridging loan untuk mereka bisa bernafas sampai bisnisnya benar-benar bisa tumbuh dan berkembang lebih besar. Baik, terima kasih untuk waktu dan juga informasinya CEO PT KSP Agri Capital, Mas Rian Hidayat. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Oke, terima kasih Mbak.